dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa Shalom, sekalian, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program selalu Anda dapat saksikan pula yang ada di website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana Dem? www.anugrah.net. Dan Ya. pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa sekalian yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Ya ada satu topik yang sangat menarik yang disiapkan hari ini untuk pemirsa sekalian yaitu Mujizat mujizat masih masih ada. ada. Dalam kehidupan ini kita tahu bahwa banyak sekali kesukaran terjadi pada kehidupan kita. Terutama kalau misalnya tiba-tiba ada anggota keluarga kita yang mengalami sakit berat atau sakit Ya. keras. Ya, tentunya akan mujizat itu akan sangat kita perlukan dan hari ini akan ada 3 orang narasumber yang akan memberikan kesaksian yang luar biasa dan kita percaya bahwa siapapun Anda yang menyaksikan Good News Program hari ini bukan kebetulan. Amin. Jangan ganti channelnya dan Anda dapat menghubungi kami mulai sekarang juga untuk Anda minta memerlukan bantuan doa ataupun konseling mengenai masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah keuangan dan apalagi Deb yang banyak biasanya Deb. Masalah keluarga, Ya, hubungan orang oke. tua anak, hubungan suami istri dan lain Betul. sebagainya ya. Hubungi kami sekarang juga dan kami percaya tim konseling dan doa daripada Good News Program akan senantiasa membantu Anda dalam permasalahan yang Anda hadapi. Ya, pemirsa, sebelum kita tampilkan narasumber kita hari ini, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Betapa terkejutnya Ibu Lingga ketika mengetahui putra kesayangannya mengidap kanker darah atau leukemia. Suatu penyakit yang dapat merenggut nyawa anaknya. Tapi Ibu Lingga bersama suami mengambil tindakan cepat dengan membawa anaknya ke rumah sakit Singapura. Semua usaha dilakukan demi kesembuhan anaknya. Bahkan studinya pun diperjuangkan Ibu Lingga sehingga Peter bisa lulus sekolah walaupun dalam keadaan sakit. Puji Tuhan kesembuhan terjadi. Sekarang Peter sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Ibu Lingga bersama suami paham betul bahwa ini semua terjadi karena dia bersama suami telah meninggalkan Tuhan. Melalui kejadian ini, sepasang suami istri ini bertobat dan sekarang menjadi staf gembala di GBI Keluarga Allah. Simak kesaksian Ibu Lingga dalam Good News Program. Pada saat kelas 6 itu saya merasakan ada kelainan, kondisi jasmaninya mengecil gitu. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian karena di sini kita bisa melihat di mana Yesus berjalan, di mana Yesus disalibkan, di mana Yesus dikuburkan dan di mana Dia dibangkitkan. Satu hal yang luar biasa. Hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Wonderful Christmas in the Promised Land. Perjalanan rohani di tanah perjanjian pada tanggal 22 Desember 2013 sampai 2 Januari 2014. Dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Anda sedang menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dalam satu topik yang sangat menarik yaitu mujizat masih ada. Silakan Deb. Pemirsa di studio telah hadir Ibu Lingga ya. Shalom Ibu, apa Shalom, kabarnya? baik, puji Kita kenalan Tuhan. dulu nih Ibu ya. Oke. Ibu adalah seorang istri juga seorang ibu dari berapa anak? 4 anak. 4 anak ya. Bisa Nah, ceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga ibu ini siapa supaya pemirsa sekalian bisa kenal? Oke, saya ibu rumah tangga. Suami saya otomotif importir spare part. Oke. Saya punya 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan.
punya seorang cucu Udah punya cucu ya? Berarti laki-laki. sudah besar-besar puji anaknya. Tuhan. Nenek cantik ini. Saya juga terlibat aktivitas di gereja GB Keluarga Allah sebagai ketua wanita, juga oke. sebagai singer. Wow. Puji Berarti Tuhan. suaranya bagus juga dong. Ya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini pemirsa Ibu Lingga mau membagikan kesaksiannya bagaimana dulu salah seorang anaknya pernah terkena sakit leukemia. Leukemia. Ya. Jadi ini anak yang keberapa yang pernah Anak sakit? yang pertama, Anak pertama. Iya. Apa yang terjadi pada waktu itu, berapa usia dia? usia 12 tahun, pas primary 6. Ya. Jadi Iya. sekarang anak ini sekarang usia berapa, Bu? Saat ini anak saya sudah berusia 28 tahun, sudah Wow. berkeluarga dan sudah punya anak satu. Berarti Puji kejadian Tuhan. berapa tahun? 16 tahun? 16 tahun yang 16 lalu. tahun yang lalu. Iya. Nama anaknya siapa? Nama anak saya Peter Wijaya. Peter Wijaya. Iya. Oke, silakan ceritakan tentang Peter, Bu. Iya, pada saat itu anak saya dari kelas 1 SD sudah sekolah di Singapura dan setiap kali liburan juga dia pulang ke Jakarta. Pada saat kelas 6 itu saya merasakan ada kelainan, kondisi jasmaninya mengecil gitu, kayak kering gitu ya. Terus saya ajak ke dokter, ternyata setelah dicek darah putihnya sangat banyak dan divoniskan leukemia gitu. Dan Tiba-tiba aja nggak ada tiba-tiba ujian, nggak tidak ada. angin. Iya. Terus kemudian waktu Ibu mendengarkan bahwa anaknya leukemia itu apa yang dalam perasaan Ibu sebagai seorang mama? Ya, sebagai seorang ibu ya pastinya saya sangat down sekali ya. Apalagi kan itu anak pertama saya gitu ya, Ya. bukannya anak yang lainnya beda-beda enggak. Tapi ya tetap sangat down dan saat itu kita keluarga bersharing, bertukar pikiran, akhirnya keesokan harinya langsung kami terbangkan ke Singapura lagi. Dan puji Tuhan di sana langsung kita bisa bertemu dengan seorang profesor yang memang spesial menangani hal-hal begini gitu, penyakit leukemia ini gitu. Jadi puji Tuhan penanganannya sangat tepat dan profesornya juga bilang kalau kesembuhannya mungkin 25%, tapi kami percaya kalau Tuhan ada bersama kami gitu dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Sampai saya nantangin sama profesornya, Prof, are you Kristen gitu kan? Profesornya bilang iya. Percaya miracle gak? Dia bilang percaya. Jadi ibu udah gak mau berobat katanya gitu. Saya bilang oh enggak. Cuman saya bilang saya percaya kalau melalui pengobatan ini Tuhan akan sembuhkan anak saya gitu. Amin. Dia bilang oh ya that's good katanya gitu. Ada ketakutan nggak waktu itu yang Ibu hadapi pada waktu menghadapi masalah ini di awal-awalnya itu? Ketakutan sih pasti ada tapi ya kesedihan yang lebih besar gitu. Ceritakan. Jadi ya banyak hal yang benar-benar detailnya yang kayak cuman 25% bisa sembuh itu awal-awalnya suami saya nggak ceritakan ke saya gitu. Karena dia takut saya down banget. Ya. Jadi dia sama kakaknya yang ngobrol sama profesornya gitu. Sedangkan saya nggak diajak ke dalam gitu. Jadi tapi setelah lewat semuanya baru pelan-pelan dikasih tahu gitu. Dan pada saat pengobatan berjalan, puji Tuhan juga suami saya doa puasa selama 1 bulan gitu. Dan pada saat itu Tuhan bukan hanya menyembuhkan anak saya, tapi benar-benar pemulihan terjadi atas keluarga saya, atas suami saya, jadi lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, pada waktu sekarang kita melihat tentunya orang mendengar anak Ibu sudah sembuh tentunya gampang nih ya. Cuman izinkan kami menggali lebih dalam lagi, kami ingin tahu proses apa yang dokter lakukan terhadap si Peter ini. Iya. Sampai kemudian pada waktu didiagnosa leukemia ini. Karena leukemia bagi begitu banyak orang itu adalah suatu penyakit yang begitu menakutkan gitu. Iya, ya, kami tetap profesor itu menganjurkan untuk menjalani kemoterapi dan kami mengikuti saran Iya. profesor dan selama 1,5 tahun anak saya ada di rumah sakit, ya? dan saya menemani dia Setengah tahun ya? setengah tahun 6 Jadi bulan. nggak pulang sama Nggak pulang sekali sama nih sekali. ya. Jadi saya Responnya temenin. dia bagaimana pada saat dia tahu dia mengidap leukemia? Saat itu kita nggak bilang dia sakit leukemia. Oh, nggak dikasih tahu. Saya takut dia down, jadi kita cuma bilang kurang darah karena suka tidur malam-malam gitu loh. Emang Karena- iya, dia suka buat PR malam-malam. Iya kan namanya kan dulu dia ke Singapura kan tinggal di boarding di hostel gitu kan. Iya, Jadi saya juga kos. jadi saya juga berpikiran awalnya dia nggak kena sakit itu karena saya pikir ya anak-anak muda mungkin kurang tidur apa mungkin bermasturbasi apa segala macam gitu loh. Maksudnya beronani gitu kan anak-anak ABG baru muda, jadi saya pikir apa kesana gitu, jadi nggak kepikiran penyakit itu gitu. 6 bulan di rumah sakit tentunya jenuh juga ya Ibu ya. Ya, Apakah begitulah. sempat Ibu kehilangan pengharapan pada masa-masa penantian tersebut?
Puji Tuhan enggak sih, Tuhan sangat baik. Pada saat saya di rumah sakit selama 6 bulan itu, Tuhan memperlihatkan saya ketemu dengan anak yang berusia 2 tahun Ya. mengalami penyakit yang sama. Dan saya tahu obat itu disuntik sangat sakit karena Peter sendiri sampai nangis-nangis kalau lagi disuntik gitu. Jadi saya waktu ngelihat anak itu, hati saya sangat hancur banget gitu. Maksudnya saya bisa merasakan gimana gitu. Dan mulai saat itu saya mulai mendoakan anak itu, dan malahan pada saat saya mulai mendoakan anak itu, anak saya kondisinya membaik gitu. Jadi Tuhan mengajarkan kita memberkati orang, Tuhan yang akan mengencourage kita gitu. Amin. Kita akan lanjutkan kita nanti lanjutkan. ya. Oke. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah break ini akan hadir satu lagi narasumber kita yang akan membagikan kesaksiannya, yaitu Ibu Nani. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Hari sesudah saya operasi, kaki saya sudah mulai tidak bisa digerakkan lagi. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. How good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pada usia 19 tahun, Ibu Nani menderita usus buntu yang harus segera dioperasi, walaupun saat itu kondisi tubuhnya sedang panas tinggi. Ternyata keputusan operasi mengubah kehidupan Ibu Nani. Dokter memvonis Ibu Nani lumpuh selamanya, bahkan Ibu Nani tidak bisa mempunyai anak. Dengan berat hati, saya harus sampaikan, anak ibu lumpuh kita. Apa dok? Anak saya sakit, lumpuh. Mungkin dokter salah diagnosa buat anak saya. Saya tahu anak saya tetap sehat, tapi tidak seperti itu dok. Dengan berat hati, saya harus sampaikan, anak ibu lumpuh kita. Perasaan kaget, syok berkecamuk dalam hatinya. Tetapi semangat untuk bisa pulih membangkitkan Ibu Nani untuk terus belajar berjalan walaupun tertatih-tatih. Sekarang Ibu Nani sudah sembuh. Dia bisa berjalan kembali dan sudah menikah dengan pria yang selalu mendampinginya waktu sakit. Mujizat Tuhan tidak sampai di situ. Ibu Nani pun dikaruniai 2 orang anak yang sehat. Apa yang dialami Ibu Nani membuktikan kuasa Tuhan sangat besar. Bahkan vonis manusia mampu digagalkan oleh Tuhan. Wow, satu tayangan yang luar biasa pemirsa sudah kita saksikan, dan di studio telah hadir orangnya yaitu Ibu Nani. Langsung aja kita nanya-nanya sama beliau ya. Shalom Ibu Nani, apa kabar? Luar biasa ya. Wah, puji Tuhan ya. Gimana nih Ibu Nani ceritanya dulu bisa waktu usia 21 tahun ya, tiba-tiba mengalami kelumpuhan. Bagaimana ceritanya itu? Waktu itu tanggal persisnya 12 Februari tahun 92. Saya mengalami demam yang tinggi, jadi orang tua saya bawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dokter mengatakan sito, jadi artinya operasi segera. Jadi langsung dimasuk ke ICU. Pada saat itu harus operasi, tapi demam saya terlalu tinggi, hampir 40.
Jadi berusaha untuk diturunin, ternyata sampai sore nggak bisa turun. Akhirnya jam 7 malam dokter ambil satu keputusan untuk harus operasi. Operasi apa, Bu? Operasi usus buntu. Usus buntu. Terus? Setelah itu, setelah saya operasi jam 7 malam, operasi baik, saya sadar jam 2 pagi, saya di-over ke kamar, 5 hari sesudah saya operasi, kaki saya sudah mulai tidak bisa digerakkan lagi. Terus hari kedua dia naik ke atas, hari ketiga dan selanjutnya dia habis. Jadi posisi lumpuhnya itu bukan hanya kaki, tapi lumpuhnya itu seluruh badan. Wow. Sampai tangan-tangan pun tidak bisa digerakkan? Sampai tangan, sampai lehernya juga nggak bisa, Oh ya? nggak bisa ditegakin. Dan Ibu mengalami kesulitan bicara juga? Saya tidak bisa berbicara lagi karena lidahnya pendek. Oh, Apanya, Bu? lidahnya Jadi pendek. pendek. Wow. Jadi, Apa yang terjadi? Stroke kah? dokter juga tidak mengerti itu kenapa. Puncaknya saya mengalami mati suri sekitar 10-15 menit. Jadi Oh ya? waktu itu dokter sudah angkat tangan dan memang keluarga saya disuruh bilang pasrah aja. Tapi memang posisi waktu itu saya percaya itu tanya jawab saya sama Tuhan. Waktu itu Tuhan, saya bilang Tuhan saya nggak mau Tuhan. Maksudnya saya masih muda sekali, saya masih umur 21 waktu itu. Saya posisi waktu itu ada di kota Makassar. Saya kuliah, saya kebetulan waktu itu jadi ketua senat. Jadi begitu banyak hal-hal yang saya kerjakan. Iya. Jadi saya bilang, Tuhan saya nggak mau Tuhan, saya masih Belum masih banyak hal yang saya harus lakukan. Dan Tuhan bilang ya terserah gitu. Dan itu yang saya dapat. Puji Tuhan, saya bisa lewati, tetapi setelah saya lewati itu tidak segampang yang saya kira. Jadi setelah mati suri Ibu bangkit kembali? Iya, bisa sehat Yang kembali. Ibu rasakan apa Bisa waktu sehat itu pada kembali. waktu Ibu mengalami mati suri ini? Saya mengalami hal yang dimana begitu saya membuka mata, orang-orang yang di sekitar saya itu yang begitu dekat sampai menyentuh tubuh saya, dokter, keluarga saya, itu jauh banget. Jadi nggak bisa saya rengkuh dengan tangan meskipun waktu itu saya sudah posisi lumpuh, tapi dalam penglihatan saya itu mereka jauh banget. Jadi sudah memang waktu itu memang meskipun sekitar hanya 10-15 menit, tapi memang sudah dinyatakan waktu itu memang saya sudah lepas waktu itu. Oh, terus waktu bangkit lagi dokternya nggak bingung nih Bu? Terus terang dokternya bingung karena itu kasus pertama yang terjadi di Makassar, jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah ada orang yang berdoa pada saat itu? Begitu banyak orang yang datang berdoa sama saya dan selalu diberi kekuatan, nah ini kamu masih muda loh, jangan kalah sama penyakit ya. Dan saya percaya, saya percaya Tuhan, saya nggak mau mati dulu, masih banyak yang harus saya kerjakan. Lalu setelah Ibu bangkit dari mati suri, berapa lama kemudian Ibu tetap menderita lumpuh itu? Saya kurang lebih 3 bulan di rumah sakit. Setelah saya pulang, saya masih memakai kursi roda. Saya harus mengalami fisioterapi selama setahun, seminggu 3 kali tanpa henti, tanpa absen. Memang waktu itu Bu, kejadiannya itu apa yang membuat Ibu setelah dioperasi malah lumpuh? Apakah terjadi malpraktek atau kesalahan atau komplikasi atau apa? Dokter tidak pernah memberitahukan hal seperti itu. Memang keluarga saya waktu itu sudah buat surat untuk menggugat, tapi saya yang tidak mau. Saya bilang saya percaya ada Tuhan Yesus kok, kenapa saya mesti menggugat? Karena saya juga pikir setelah saya alami seperti ini, saya akan membutuhkan para dokter. Jadi untuk apa saya menggugat mereka? Ya. Seperti itu. Jadi setahun Ibu mengalami fisioterapi ya? Kemudian sembuh setelah itu? Setelah itu tahun kedua saya harus fisioterapi 1 minggu 2 kali dan saya mulai belajar pakai kruk, pakai tongkat selama setahun. Ibu mengalami rasa marah nggak waktu itu? Melihat kondisinya, kenapa saya muda kok seperti ini? Gitu. Marah banget. Bisa ceritakan? Saya marah sama dokter saya. Jadi setiap ada visit di rumah sakit, di kamar saya, waktu itu memang meskipun lidah saya masih agak pendek, tapi saya salah satu pasien yang paling suka marah. Saya begitu dokter Padahal orangnya nggak suka marah, aslinya? Sebenarnya enggak. Marahnya gimana Bu? Berontak gitu? Enggak, dokternya bilang begini, nanti kamu harus bersyukur.
Karena begitu kamu keluar dari ruang operasi kamu masih hidup. Terus saya gini, dokter, kalau boleh memilih, saya lebih memilih dipanggil Tuhan daripada saya harus mengalami seperti ini. Jadi mereka juga memanggilkan saya satu dokter ahli jiwa, psikiater, untuk menenangkan jiwa saya. Karena memang saya protes. Di ICU itu saya salah satu pasien yang paling suka sekali berteriak. Wow. Tidak bisa terima kenyataan. Ya. Ini tentu nggak mudah ya. Kita akan take a break dan kita akan belajar lagi. Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan ini memang benar ada sesuatu yang bisa saja terjadi anytime pada kehidupan kita. Orang yang tiba-tiba sehat, kemudian tiba-tiba dia kena deteksi leukemia atau usus buntu atau hal-hal seperti ini. Yang mungkin dari awal mulanya penyakit biasa, kemudian menjadi tiba-tiba menjadi sesuatu yang meledak luar biasa. Nah, kalau Anda adalah bagian daripada orang-orang yang baru saya sebutkan tadi itu, hubungi kami. Sekarang juga kami rindu berdoa bagi Anda. Kita tahu bahwa kalau dokter itu akan menyerah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah menyerah. Amin. Percaya bahwa doa besar kuasanya, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda, akan ada orang-orang yang standby untuk berdoa bagi Anda. Jangan kemana-mana di Good News Program. Hadirat-Mu Tuhan dalam hidup. I love you so good. Dia kata lagi gak mood. Bagiku kau very good. Oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari Sokut. Rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidupku. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar ku memerlukan-Mu, tak bisa ku jalani hidup tanpa Engkau bersamaku. Yesus, 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 hadirlah dalam hatiku. Yesus, 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 hanya Kaulah harapanku. Ku rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidupku. Seringkali ku warnai hidup dengan bahagia yang semu. Ku sadar
Keisha Bianta Sirait dengan albumnya Hidupku Anugerahmu. Luar biasa nih ya. Boleh kenalan dulu dengan Keisha. Keisha usianya berapa tahun? 25 tahun Oke, dan Kamu kelihatannya tinggi banget atau sepatunya yang tinggi atau gimana? ini. Campuran. Campuran. Tingginya berapa kalau boleh tahu? Tingginya 167. Berarti sepatunya 15 cm. Oke. Nah, kegiatan Keisha sehari-hari adalah guru musik dan juga penyiar radio ya? Iya. Oh. Oke. Pelajaran musik apa yang Anda ajarkan? Ngajar teori musik, solfege untuk ear training buat anak-anak dan juga piano. Bagi waktunya gimana tuh? Sekarang kamu jadi guru musik, jadi penyiar radio, jadi artis. Caranya gimana? Kalau siaran sih kebetulan hanya seminggu sekali. Kemudian 2 hari ngajar dan yang lainnya hari untuk mempersiapkan materi-materi lagu lagi. Maksudnya udah menciptakan yang ini terus mau untuk menciptakan karya-karya lainnya. Hidupku Anugerahmu ini adalah album Keisha yang keberapa? Yang pertama. Oh, yang pertama. Boleh cerita sedikit di balik pembuatan album ini apa yang spesial? Iya, tentunya pembuatan album ini sebagai salah satu bukti bahwa Tuhan mempercayakan talenta di dalam diri saya untuk membuat lagu dan menyanyi. Kemudian saya mau mengembalikan talenta tersebut untuk kemuliaan Tuhan dan maka dari itu saya buatlah album ini sebagai bukti untuk melayani Tuhan lebih lagi. Harapannya apa dari album ini yang sudah Keisha terbitkan? Saya berharap dengan melalui album ini boleh kabar keselamatan lebih disebarluaskan lagi karena saya kebetulan talentanya dalam musik, kemudian saya rindu dengan talenta saya boleh mengabarkan kabar sukacita itu lewat banyak orang, lewat media musik itu sendiri dan banyak orang boleh dimenangkan lewat album ini. Yang luar biasanya Daniel, hasil penjualan dari album ini disumbangkan sepenuhnya kepada Yayasan apa? Tama. Untuk pelayanannya ya. Pelayanan media Antioquia. Bisa ceritakan sedikit tentang kenapa kamu punya hati untuk memberkati yayasan ini? Sebenarnya yayasan ini didirikan oleh ayah saya dengan rekan-rekannya. Kemudian tapi tidak ada dorongan bahwa karena ini ayah saya kemudian saya harus melayani juga di tempat tersebut. Tapi Tuhan memang menaruh seperti beban dalam hati ini untuk melayani lewat media gitu. Jadi tidak hanya media musik, kemudian juga bisa lewat media yang lain seperti siaran radio. Dan saya rindu bahwa lewat album ini boleh bisa menjadi berkat juga lewat yayasan ini juga. Good. Nah, kalau bagi Keisha sendiri pencapaian hidup kamu yang menjadi satu obsesi yang besar apa? Menjadi pribadi yang maksimal. Dalam arti gimana? Bisa didefinisikan nggak pribadi yang maksimal itu apa? Jadi bagaimana dalam hari-hari hidup saya, karena saya berpikir bahwa saya nggak tahu kapan Tuhan akan ambil saya. Jadi saya berusaha bagaimana lewat hari-hari saya, setiap harinya saya boleh melayani Tuhan karena kapanpun Tuhan panggil saya harus siap seperti itu. Tema kita hari ini adalah mujizat masih ada. Apakah Keisha pernah mengalami mujizat-mujizat supernatural dalam hidupmu? Mujizat supernatural. Sebenarnya kalau dalam hidup saya merasa bahwa hidup saya penuh dengan mujizat karena untuk album ini saja sebenarnya suatu mujizat buat saya. Nggak pernah terpikir sebelumnya untuk membuat sebuah album gitu karena saya sukanya sebenarnya cuma ngajar untuk di layar belakang lah seperti itu. Tapi Tuhan mempercayakan tiba-tiba ada orang yang datang kepada saya, kemudian dia senang dengan suara saya, hanya cuma sekedar ketemu seperti itu. Dan dia rindu boleh melayani, tapi pakai saya untuk boleh bikin album ini, seperti itu. Jadi itu mujizat buat saya. Luar biasa. Oke, terima kasih Keisha. Terima kasih sudah mampir di Good News Program. Nah pemirsa, inilah waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa. Pertanyaannya mudah sekali. Apakah judul album yang diterbitkan oleh Keisha? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ataupun email dengan format seperti ini, kuis. Kemudian nama, alamat lengkap saudara dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan pula nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Keisha, albumnya Hidupku Anugerahmu. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Dibanding sama keadaan saya yang lumpuh seluruh badan,
dengan keadaan seperti ini Ini saya sudah sangat luar bersyukur, biasa. luar biasa. Pemirsa sekalian, memang benar mujizat itu masih ada. Buktinya ada banyak orang-orang yang pernah saya jumpai, yang pernah mengalami kesembuhan daripada sakit penyakit. Dan hari ini ada 2 orang minimal yang sudah disembuhkan Tuhan dan mengalami perubahan secara dahsyat pada kehidupannya. Silakan. Ya, di studio telah hadir satu lagi tambahan narasumber kita hari ini yaitu Pastor Nita Setiawan, ya, istri dari Pastor Jonathan Setiawan dari GBI Keluarga Allah. Shalom, Pastor Nita, apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir ya. Jadi Kalau Pastor Nita dilihat-lihat ini adalah Ibu Gembala dari... Betul, makanya kalau dilihat seragamnya bagus banget nih. Okay. Kayak Very apa tadi? interesting. Bumblebee, Mama Bee. Nah, oke, sebelum tanya jawab dengan Ibu Nita, mau lanjut dulu ceritanya Bu Nani tadi. Jadi akhirnya setelah belajar pakai kruk selama setahun ya Bu ya, akhirnya bagaimana bisa sembuh? Puji Tuhan, berangsur-angsur setelah memasuki tahun ketiga setelah saya sakit, saya sudah berani percaya diri untuk belajar jalan sendiri. Jadi saya melepas tongkat saya, tapi saya pegangan ke orang-orang. Sampai hari ini, saya boleh buka sebentar, saya Boleh, masih harus silakan. memakai balutan Pembalut, kaki, ya. balutan kaki. Karena sampai hari ini kaki saya nggak bisa naik ke atas seperti ini. Oh. Oke. Tetapi dibanding sama keadaan saya yang lumpuh seluruh badan, dengan keadaan seperti ini saya sudah sangat luar bersyukur, biasa. luar biasa. Dan Ibu juga sudah bisa bicara dengan jelas. Ya, seperti itu. Itu lidahnya kok bisa panjang kembali gimana Bu? Karena Tuhan yang memanjangkan. Nggak ada. Fisioterapinya nggak ditarik-tarik ini enggak? Malaikat. Ya, betul. Oke. Seperti Ibu sekarang sudah menikah, Saya sudah menikah, punya anak? punya anak 2. Waktu saya fisioterapi, terus terang fisioterapi saya memberikan satu hal yang buat saya juga agak down. Tapi saya pikir, saya percaya itu tidak terjadi. Apa itu? Dia memberitahukan bahwa kemungkinan besar kalaupun saya akan menikah, Nggak akan punya anak? saya tidak bisa punya anak. Oh. Sekarang malah anaknya ada 2. Panggul saya mengecil dan Ya. memang saya waktu proses melahirkan saya nggak bisa melahirkan normal, saya harus sesar. Sesar. Tapi puji Tuhan ya, mujizat Puji terjadi. Tuhan. Nah, ingin bertanya kepada Bu Nita sekarang nih, sebenarnya yang terjadi dengan mereka ini apa gitu? Ibu mungkin bisa jelaskan kepada kami karena di luar sana ada orang-orang yang mungkin berpikir kenapa yang ini bisa disembuhkan, kenapa yang aku tidak dan sebagainya. Silakan. Saya yakin seperti tema kita hari ini, Pak. Ya. Mujizat itu masih ada. Mhm. Dan bagi saya, kalau boleh saya katakan, yang saya percaya Bu Debbie, saya tidak percaya bahwa mujizat itu suatu kebetulan. Saya percaya mujizat itu sesuatu yang pasti. Ya, bisa dijabarkan? Silakan. Kenapa saya katakan mujizat itu sesuatu yang pasti? Kebanyakan orang berpikir bahwa mujizat itu seperti kita main undian. Kalau kita dapat puji Tuhan. Kayak orang menang lotre. Ya, kayak kita Iya. menang lotre. Kita nggak, giliran kita nggak dapat nih. Mungkin Tuhan sedang nggak berbaik hati nih. Iya. Tapi satu hal yang percaya, saya percaya sama seperti ketika kita bekerja. Kita bekerja, tubuh kita terdiri dari 3. Kita bisa bekerja secara fisik. Dan secara fisik kalau kita bekerja kita mendapat upah. Betul. Tetapi kita mesti mengerti satu hal, kita hidup di zaman sekarang ini kita mengenal yang bagian yang kedua, yaitu kita bekerja secara jiwa. Dan ketika kita bekerja secara jiwa, upah yang kita dapatkan jauh lebih besar dari orang yang bekerja mungkin secara jasmani. Orang berpikirnya kalau orang bekerja secara jasmani, bisa dikatakan mungkin dia mencangkul. Dia melihat hanya orang yang bekerja di balik komputer, dia akan berpikir enak ya, kerja di balik komputer kok gajinya lebih tinggi ya. Iya. Dari kita kerja sampai berkeringat. Tapi mari saya memperkenalkan satu jenis pekerjaan yang lain. Yang saya sebut dengan bekerja secara roh. Oke. Apa itu bekerja secara roh, Pak? Apa itu? Ketika kita masuk terus-menerus di dalam doa, orang berpikir doa itu hanya sekedar doa. Tapi no, that's wrong. Ketika kita masuk di dalam doa, kita sedang bekerja. Amin. Mujizat itu dikerjakan. Mujizat itu bukan sesuatu yang instan. Bisa Tuhan melakukan secara instan. Ya. Tetapi di dalam doa kita mengerjakan itu. Doa macam apakah yang harus kita
lakukan sehingga disebut doa itu bekerja dalam roh tadi? Itu yang saya sebutkan, Pak. Untuk kita menerima mujizat, Pak, itu bukan berasal dari kita. Oke. Satu hal yang pasti yang harus kita pastikan adalah kita menerima rema firman Tuhan atas kondisi yang terjadi atas hidup kita. Ya. Boleh saya saksikan sedikit, Pak, Silakan. apa yang juga terjadi atas hidup saya? Silakan. Pemirsa, kebetulan saya juga adalah seorang ibu dengan 2 anak. Dan kedua anak saya ini lahir dengan mujizat, merupakan sebuah mujizat. Ketika anak yang pertama saya kandung di dalam kandungan saya, tentu saja pemirsa yang sudah memiliki anak tahu betapa senangnya memiliki anak yang pertama. Ya, tentunya. Tapi kemudian ternyata saya didiagnosis oleh dokter bahwa anak saya yang pertama itu kebetulan pada saat saya mengandung, saya terlambat mengecek yang namanya TORCH. Toxo, rubella, CMV, dan herpes. Dan ternyata ketika saya mengadakan tes seperti itu, 2 dari 4 itu positif. Wow. Dan itu bahaya untuk janin ya? Iya, bisa dikatakan karena pada saat itu kebetulan saya memiliki saudara yang terkena rubella juga pada saat kehamilan, dan yang terjadi adalah anaknya mengalami ketulian. Dokter sendiri memang mengatakan kepada saya untuk mempersiapkan saya. Ya. Beliau berkata ada pilihannya. Gitu. Apa itu? Apa itu pilihannya? Kalau tidak tuli, keterbelakangan mental, bisa mengenai paru-paru. Pilihannya nggak enak semua ya? Semuanya tidak enak. Apa yang Ibu lakukan pada saat mendengarkan berita yang seperti kalau boleh kalau boleh saya jujur, sekalipun saya adalah seorang pendeta, saat itu saya down. Bagaimana tidak sebagai seorang ibu, saya sudah divonis anak saya ke depannya lahir seperti itu. Saya down tentu saja. Nah, lalu apa yang membuat Anda bisa bangkit dari keterpurukan ini, rohani? Dari satu hal yang kami lakukan semasa anak kami ada di dalam kandungan adalah setiap hari kami bacakan setidaknya 3 pasal. Baik saya dengan suami saya, dari situ saya terus mengejar dalam firman, saya terus mencari, saya terus minta rema Tuhan. Dan saya berseru kepada Tuhan. Amen. Sampai Tuhan memberikan satu rema kepada kami berdua pada saat itu. Rema itu simple. Apa yang berasal dari atas, di atas segalanya. Amen. Amin. Ya, satu rema. Jadi itu yang orang-orang harus lakukan pada waktu mereka ingin pertama-tama mendapatkan mujizat. Saya percaya itu, Pak. Amin. Ya, oke. Luar biasa kesaksiannya ya pemirsa, semakin hangat saja di studio, tetap stay tune bersama dengan kami, mujizat masih ada. Itu saja dokter mendiagnosa anak ini tidak akan pernah bisa besar. Dia dikhawatirkan justru nanti ketika dewasa tulangnya itu pun kecil. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SM
aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari Sokut. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News program masih bersama dengan kami dalam Mujizat Masih Ada. Bunita, saya akan bertanya lagi, bagaimana akhirnya proses kehamilan itu, anaknya gimana akhirnya? Puji Tuhan, waktu itu kita berdoa. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita mencari rema yang dari Tuhan. Dan setelah kita berdoa, satu rema tadi yang kita dapatkan adalah apa yang berasal dari atas itu di atas segalanya. Ya. Ketika anak itu lahir, sesuatu yang ajaib bagi kami adalah pertama kali dia lahir jelas-jelas kami mengecek semua jari-jarinya lengkap tidak. Tapi kemudian yang dilakukan suami saya adalah dia sengaja menepukkan tangannya keras-keras di samping telinga anak saya. Ya. Dan ketika anak saya menangis, betapa senangnya suami saya. Haleluya. Semua Berarti cek dokter anaknya keluar, tidak anak tuli. itu tidak ada satupun kekurangan. Semua anggota-anggotanya waktu berjalan semua dicek dengan sampai hari ini pun Amen. semuanya tidak ada Sekarang satupun anaknya umur kekurangan. berapa? Sekarang sudah 7 tahun, namanya Jessica. Wow, oke, good. Happy to hear that Jessica. Lalu is mujizat well. apa yang pernah Ibu alami juga dengan anak yang kedua? Katanya tadi anak kedua juga anak mujizat ya? Anak yang kedua, ya. Anak kedua secara singkat saja, anak ini kebetulan waktu di dalam kandungan saya, sampai dengan usia 8,5 bulan, dia itu nggak bisa besar. Jadi saya sudah menyadari, tetapi karena ketika saya periksa dokter terus mengatakan it's okay. Tapi ternyata pada saat 8,5 bulan dia hanya 1,5 kilo, 1,5 kilo. Dan posisinya dia sungsang, jadi dia nggak bisa lahir dengan normal. Dokter berkata karena memang terlalu kecil dia harus dioperasi. Padahal saya tinggal punya waktu sekitar 2-3 minggu sebelum anak itu dilahirkan. Ya. Saya baru mengetahui kondisi itu pada saat dia berusia 8,5 bulan lebih sedikit. Sekali lagi kami ditantang untuk terus mencari rema yang dari Tuhan. Dan sekali lagi anak saya yang kedua ini satu rema yang saya dapatkan adalah dia itu alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir. Dia yang awal dan yang akhir. Tapi artinya bagi Anda kehamilan Anda apa? Dialah yang merajut anak saya di dalam kandungan. Dia tahu apa yang akan terjadi atas anak saya. Dan dia akan menyelesaikannya dengan Dan dia sempurna. akan menyelesaikan dengan sempurna. Dan akhirnya pada waktu lahir? Hanya dalam waktu 2 minggu lebih, anak itu akhirnya lahir dengan berat 3 kilo. Wow. 1,5 kilo. Anda makan apa waktu itu? Itu dia yang membuat saya bingung. Makan bakwan berapa banyak waktu itu? Asli dari Jogja atau dari Solo nih? Saya asli Solo. Oke. Asli Solo dan satu hal yang paling membuat saya takjub adalah di akhir-akhir last minute anak itu membalikkan kepalanya. Oke. Sehingga seperti yang kami doakan anak itu lahir dengan normal. Bukan hanya itu saja, dokter mendiagnosa anak ini tidak akan pernah bisa besar. Dia dikhawatirkan justru nanti ketika dewasa tulangnya itu pun kecil. Sehingga dia akan tetap dalam posisi nggak bisa tinggi. Sekarang gimana? Sesuatu yang luar biasa sekali lagi terjadi. Kakaknya itu tinggi besar. Bahkan semua orang, dokternya mengatakan, aduh ini anak dikasih makan apa sih kan gitu. Tetapi adiknya jauh lebih besar lagi dari kakaknya. Wow. Dan Betapa nama luar anak biasa kedua? Tuhan kita. Gimana? Namanya Anak anak yang kedua, Gabriel. Gabriel, Jessica and Gabriel. Dan mereka Jessica semua and sekarang Gabriel. sehat, sembuh. Dan tentunya mungkin bukan karena banyak makan gudeg ya, bukan ya. Oke, puji Tuhan. Nah pertanyaan saya nih, mungkin di luar sana ada pemirsa-pemirsa yang mengalami misalnya, ada anaknya yang sakit dan kemudian mati. Dan kemudian dikuburkan dan tidak hidup kembali. Nah menurut Anda bagaimana? That is such a loss. Yes. Saya yakin tidak ada orang tua yang tidak sedih kehilangan anaknya. Saya percaya anak Bapak Ibu sudah ada bersama Tuhan di sana. Ya. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau memang itu yang terjadi atas kehidupan Bapak Ibu, percayalah satu hal, Tuhan punya rencana yang terbaik. Apakah mungkin dalam rema yang misalnya kalau ada orang yang berdoa dengan apa yang tadi Ibu katakan, bisakah Tuhan juga berbicara bahwa aku tidak punya rencana untuk menyembuhkan anakmu, aku akan bawa pulang kembali? Definitely. Is that possible? Definitely. Oke, jadi istilahnya rema ini yang penting untuk kita mengetahui. Rema yang terutama, tapi satu hal yang tidak pernah bisa kita Yes. lawan, Pak.
rencana Tuhan atas kehidupan will of God. seseorang. Kedaulatan Tuhan ya. Yeah. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk terjadi karena di atas segalanya Yeah. masih ada kehendak Tuhan ya. Dan Betul. kalaupun misalnya ada yang kemudian tidak disembuhkan ya dalam arti mati, itu bukan berarti kalah dalam iman karena pada saat mati pun kalau dia tetap di dalam Tuhan, dia menang kok di dalam Haleluya. imannya. That's right. Perjalanan imannya itu diakhiri dengan Bahkan gilang Ibu Debbie, gemilang. kalau boleh dikatakan, ada juga yang mengalami satu keluarganya dipanggil pulang. Tetapi melalui kepulangan satu keluarga ini, justru satu keluarga besarnya menerima anugerah keselamatan. Amin. Itu yang luar Ya, biasa. Luar Haleluya. biasa ya. Ya. Nah, pemirsa sebelum kita lanjut dengan segmen yang berikutnya, saya rindu membacakan jawaban doa dari seorang ibu yang pernah menghubungi kami di bulan Juni tahun 2012. Ibu ini waktu itu minta didoakan karena baru saja mengalami keguguran, anak di dalam kandungannya mati di usia 5 bulan ya, dan merupakan anak pertama. Lalu tim doa kami mendoakan dan Tuhan sudah menjawab. Dia berkata, terus Tuhan menjawab doa saya bulan September 2012 dan sekarang saya sudah melahirkan di bulan Mei. Sekarang anak saya sudah berumur 5 bulan. Puji Tuhan. Terima kasih atas dukungan doanya. God bless you. Pemirsa, kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi. Seperti ibu yang barusan memberikan sharing dari jawaban doanya. Dia sempat mengalami keguguran, anaknya 5 bulan mati di dalam kandungan. Tetapi dia tidak pahit sama Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Haleluya. Dia tetap bersyukur, dia tetap berdoa. Dan pada saat dia melakukan hal itu, Tuhan memberikan mujizatnya. Tuhan menggantikan anak yang hilang dengan anak yang baru, yang sehat dan luar biasa. Pemirsa, kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa maupun konseling, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Pemirsa, tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Pertanyaan yang penting adalah kemana kita akan pergi, pemirsa sekalian. Ya, jadi tanyakan kepada diri Anda, kalau malam ini aku akan mati, kemana aku akan pergi? Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian karena di sini kita bisa melihat di mana Yesus berjalan, di mana Yesus disalibkan, di mana Yesus dikuburkan dan di mana Dia dibangkitkan. Satu hal yang luar biasa. Hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Wonderful Christmas in the Promised Land. Perjalanan rohani di tanah perjanjian pada tanggal 22 Desember 2013 sampai 2 Januari 2014. Dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Satu hal
hal yang luar biasa hari ini kita belajar ya bahwa mujizat itu masih ada. Terima kasih kepada Ibu Lingga, Ibu Nita maupun Ibu Nani yang sudah membagikan kesaksiannya ya. Luar biasa, anak Ibu Lingga sekarang sudah 28 tahun. 28 tahun. Sudah beristri dan punya anak, leukemianya nggak pernah kambuh lagi ya. Puji Tuhan. Demikian juga anak-anak dari Ibu Nita sudah besar, tinggi, gendut, tidak seperti yang dokter bilang, sehat. Dan Ibu Nani sendiri keadaannya sudah luar biasa. Bebas dari kelumpuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Ibu-ibu baik. terima kasih, Women of Excellence. Yes. Nama pelayanan mereka pemirsa sekalian. Jadi Anda adalah contoh-contoh yang luar biasa dan kami percaya bahwa banyak orang yang diberkati dengan kesaksian dan pembelajaran yang kita terima pada hari ini. Terima kasih atas kunjungannya ke Good News Program. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya bawakan daripada kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus pasal yang kedua 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Yang pertama, pemirsa sekalian dengarkan baik-baik. Yesus telah memikul dosa kita. Ini sangat penting buat kehidupan siapapun Anda yang menyaksikan acara ini. Bahwa di dalam kehidupan ini suatu kali kelak kita pasti akan mati. Siapapun Anda, berapa banyak pun harta yang Anda punya, berapa hebat pun Anda bisa sekolah atau berapa kuat pun kejayaan daripada bisnis Anda, suatu kali kelak kita semua pasti akan mati. Suka nggak suka, kita pasti akan mati. Itu adalah suatu hal kebenaran yang tidak dapat dipingkiri. Nah, pada waktu kita akan mati, pertanyaannya yang penting adalah kemana kita akan pergi, pemirsa sekalian. Ya, jadi tanyakan kepada diri Anda, kalau malam ini aku akan mati, kemana aku akan pergi? Semua kepercayaan di muka bumi ini selalu mengajarkan bahwa ada yang namanya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, berarti akan ada kehidupan setelah kematian. Kemana Anda akan pergi? Coba pikirkan baik-baik. Kalau Anda menjawab saya dengan perkataan bahwa saya tahu kemana Anda pergi, maka ini bukan tujuan saya berkhotbah kepada Anda. Tetapi kalau Anda berkata saya tidak tahu Pak Daniel kemana saya akan pergi. Di sini sudah tertulis dengan jelas bahwa Ia telah memikul dosa kita. Dosa kita adalah dosa saya termasuk dosa Anda. Dan kemudian dikatakan di sananya, dikatakan ditebus, memikul dengan cara di kayu salib. Pemirsa sekalian, saya membawa satu good news buat Anda. Tahukah Anda bahwa pada waktu Kristus Yesus mati di kayu salib, Dia berkata, sudah selesai, it is finished, you are debt free. Semua daripada dosa-dosa pelanggaran yang kau punya, itu sudah ditanggung oleh Dia. Dan sekarang dengan bangga, Tuhan Yesus berkata bahwa aku sudah bangkit daripada kematian. Di hari yang ketiga Dia bangkit daripada kematian. Dia declare kepada pemirsa sekalian, engkau sudah bebas daripada semua macam kutuk, dosa dan pelanggaran yang engkau pernah lakukan. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin pemirsa sekalian. Namun terlepas daripada itu pula, kita tahu bahwa kita masih hidup di muka bumi ini. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda di antara pemirsa sekalian yang engkau terbaring sakit, atau mungkin engkau tahu daripada anggota keluargamu sakit, apa yang harus Anda lakukan? Firman Tuhan berbicara dengan jelas, bukan hanya engkau sudah diampuni, tetapi supaya engkau hidup untuk kebenaran dan oleh bilur-bilurnya sekarang kamu telah sembuh. Pemirsa sekalian, ada satu kebenaran di sini, ada satu janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua, bukan hanya kepada orang-orang yang rajin ke gereja saja, tetapi juga di antara semua orang yang hari ini engkau menerima firman ini melalui acara televisi. Kalau engkau mau percaya, percayalah bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja dengan cara yang dahsyat. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan rencanamu apa? Tadi narasumber mengajarkan ada satu rema yang Tuhan mau berikan kepada Anda. Percaya bahwa firman Tuhan berkata sekarang kepada Anda, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada satu kejadian dalam firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada Anda. Tepatnya yang ada tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang kelima. Di sana ada satu kejadian di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang masih muda, berumur saya percaya minimal 38 tahun. Ada satu kejadian di mana orang ini adalah orang yang lumpuh. Dan ada satu kondisi, ada satu kolam di sana namanya kolam Bethesda, pemirsa sekalian. Nah pada saat di sana Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini, dia tergugah hatinya untuk melihat bagaimana orang ini lumpuh bisa disembuhkan. Karena di kolam Bethesda itu suatu kali di Alkitab mengatakan akan ada malaikat yang turun daripada surga dan kemudian akan mengguncangkan daripada air kolam ini. Dan kalau ada orang yang masuk ke sana, maka orang yang pertama kali masuk itu dia akan langsung menerima mujizat secara instan. Dan orang ini dia berkata,
saya nggak bisa masuk karena saya lumpuh, saya nggak bisa berjalan. Setiap kali kolam digoncangkan akan ada orang yang lebih dulu yang mungkin orangnya cuma tuli tapi dia bisa melihat, dia akan lari ke sana. Bagaimana mungkin dengan saya? Dan Tuhan Yesus tahu masalah yang dihadapi oleh orang ini dan Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Pemirsa sekalian, kalau Tuhan Yesus bertanya kepada Anda, maukah engkau sembuh? Apa jawaban Anda? Pemirsa sekalian, orang ini yang lumpuh ini berkata, Tuhan, tidak ada orang yang membawa aku. Ini yang sering kali terjadi pada kehidupan kita, pemirsa sekalian. Kalau Tuhan bertanya demikian, yang seharusnya menjadi jawaban daripada orang muda itu adalah, ya aku mau sembuh. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Anda pada hari ini. Maukah engkau sembuh? Kalau engkau mau sembuh dan asal engkau percaya saja, engkau tidak bimbang. Firman Tuhan berkata 2, 3 orang sepakat di dalam namanya. Mintalah apa saja, maka Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Hari ini di tempat ini ada lebih daripada 2 dan 3 orang. Dan kalau Anda kekurangan iman, percayalah, serahkan kepada Tuhan, bukan kepada kami. Karena Tuhanlah penyembuh itu dan Dia sanggup menyembuhkan. Seperti topik yang kami angkat pada hari ini, mujizat masih ada. Kami percaya dengan iman pemirsa sekalian bahwa memang betul mujizat itu memang masih ada. Amen. Kalau daripada pemirsa sekalian engkau yang membutuhkan mujizat Tuhan, engkau memerlukan mungkin daripada kesembuhan sakit penyakit, atau mungkin daripada kebangkitan, daripada kebangkrutan suatu bisnis, atau mungkin kau rindu dipulihkan dalam keluarga saudara, percayalah kami akan berdoa bagi Anda dan mari kita declare bersama-sama bahwa memang benar mujizat itu masih ada. Amin. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Kalau Anda mau, mari pemirsa sekalian kita imani bersama-sama. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa buat setiap pemirsa sekalian yang mengalami stagnasi dalam imannya. Mereka yang tidak tahu apa yang harus mereka doakan lagi. Mereka yang sudah tidak berani lagi berharap. Dalam nama Yesus kami datang melawan setiap stagnasi itu. Semua iman yang hampir mati kami declare untuk engkau hidup kembali. Dan firman Tuhan berkata melalui bilur-bilur Kristus, aku deklarasikan engkau sembuh. Angkat tangan pemirsa sekalian, arahkan ke layar televisi di mana engkau menyaksikan acara ini saat ini. Mungkin kau sedang kekurangan uang, mungkin kau bahkan tidak bisa bayar uang kontrakan, tidak bisa bayar rumah sakit di mana engkau akan keluar. Mungkin kau mengalami satu stagnasi yang luar biasa. Arahkan dan terima pemirsa sekalian mujizat. Kami alirkan mujizat Tuhan sekarang juga. Terima, tarik nafas dalam-dalam, terima mujizat itu. Dalam nama Yesus, I declare you are healed right now. Kamu sembuh seperti Tuhan Yesus yang membypass semua adat istiadat daripada orang yang lumpuh itu. Aku declare kamu sembuh sekarang dengan bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, permuliakan namamu Bapa yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama dengan kami katakan, amin, haleluya. Amin, amin, amin. Pemirsa, satu episode yang luar biasa telah kita lalui bersama dan tiba saatnya kami untuk pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Jangan lupa kami akan menjumpai pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan kepada kami. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.